Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, baiklah saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan OMA kepada saya, yaitu komunikasi asertif. Dan pada kesempatan ini, mari kita mengikuti apa yang telah saya buat lewat PowerPoint. Apa itu komunikasi asertif? Untuk memahami komunikasi asertif dapat dilihat dari karakteristiknya, yaitu kemampuan untuk mendengar perspektif orang lain dan mengekspresikan dirinya dengan jujur dan penuh rasa hormat. Adapun komunikasi asertif meliputi pernyataan atau ide-ide secara jelas dan dengan penuh rasa percaya diri tanpa merasa bersalah. Karakteristik pesan asertif. Pada dasarnya, pesan asertif terdiri dari 3 bagian, yakni 1. Perilaku adalah deskripsi non penilaian dari sebuah perilaku yang diubah. 2. Perasaan adalah merujuk pada perasaan asertif atau komunikator yang biasanya tidak dinyatakan secara langsung. Dan yang ketiga, efek adalah klarifikasi dari sebuah efek perilaku orang lain terhadap asertif. Kemudian, komponen pesan asertif. Pesan asertif memiliki beberapa komponen penting, yaitu persiapan. Sebelum mengirim sebuah pesan asertif, asertor harus menyortir pesan masuk ke ranah atau hak orang lain. Apakah perilaku yang menjadi objek pesan asertif adalah perilaku yang konsisten? Secara apakah pesan asertif memiliki untuk mengubah perilaku? Dalam beberapa kasus, sebuah pesan asertif tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku. Kemudian, pengiriman pesan asertif seringkali disampaikan secara langsung. Bahasa tubuh digunakan untuk mengkonfirmasi intonasi pesan, seperti kontak mata, postur atau gestur tubuh, serta ekspresi wajah. Dan bagian ketiga, kebisuan atau keheningan. Pemberian jeda waktu setelah pesan dikirim. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada penerima pesan untuk menginterpretasi serta memahami pesan yang diterima. Jangka waktu untuk diam sejenak tergantung pada situasi saat komunikasi berlangsung. Komponen pesan asertif. Mendengarkan. Asertor perlu mendengarkan beberapa pesan yang dikirim oleh penerima pesan. Pesan dapat memiliki informasi baru dan efeknya adalah pemindahan pesan asertif yang cepat ke tujuan yang lebih positif dan baru. Asertor diharuskan untuk menghindari debat agar fokus pada perilaku dan solusi. Pengulangan. Asertor perlu untuk melakukan pengulangan terhadap proses ini beberapa kali. Hal ini bertujuan agar orang lain menyadari situasi di mana perilaku tersebut dapat diatasi. Jumlah pengulangan ini bervariasi berdasarkan kondisi. Fokus pada solusi. Suatu pesan asertif yang efektif tidak memaksa orang lain untuk menjawab respon berupa ya atau tidak, namun dengan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk bertindak yang sesuai. Kompromi yang dilakukan oleh seorang asertif dan orang lain mungkin merupakan solusi. Seorang asertif perlu memastikan solusi dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, teknik komunikasi asertif. Secara garis besar, terdapat 3 bagian
setiap intervensi asertif, yaitu empati atau validasi. Mencoba untuk mengatakan sesuatu yang memperlihatkan pemahaman atau pengertian terhadap perasaan orang lain. Bentuk pemahaman ini menunjukkan kepada mereka bahwa tidak bermaksud untuk menciptakan konflik atau perkelahian. Selanjutnya, pernyataan masalah. Hal ini menggambarkan kesulitan yang kita rasakan. Katakanlah mengapa kita membutuhkan sesuatu untuk berubah. Kemudian menyatakan apa yang diinginkan. Hal ini adalah permintaan khusus untuk perubahan yang khusus dalam perilaku lain. Komunikasi asertif yang efektif. Agar komunikasi asertif dapat berjalan dengan efektif, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu menggunakan bahasa tubuh, mengelola kontak mata, menjaga postur tubuh tetap terbuka dan santai, yakin bahwa ekspresi wajah sejalan dengan pesan yang disampaikan. Menggunakan pernyataan aku atau saya, seperti saya ingin atau saya rasa, tetap fokus pada pokok permasalahan, bukan fokus pada menyalahkan orang lain. Menggunakan fakta-fakta, bukan penilaian saat berkomunikasi. Mengekspresikan kepemilikan pemikiran, perasaan, dan pendapat. Memberikan kejelasan permintaan secara langsung, jangan mengundang orang lain untuk berkata tidak. Melakukan pengulangan mengenai apa yang menjadi maksud asertor, tujuannya adalah membawa orang lain kembali pada fokus dialog. Komunikasi asertif yang efektif. Menghindari memberikan respon defensif secara personal. Fogging merujuk pada kemampuan secara asertif dalam menolak serangan yang dilakukan oleh orang lain. Berhenti berbicara mengenai suatu masalah. Hal ini digunakan ketika seseorang tidak mendengarkan atau menggunakan distraksi untuk menghindari isu atau permasalahan yang sedang dibicarakan. Membiarkan seseorang menenangkan diri sebelum mendiskusikan suatu isu atau permasalahan lebih lanjut. Melakukan identifikasi mengenai suatu isu yang nyata ketika argumen yang diberikan secara aktual merupakan suatu yang lebih besar daripada topik yang dibicarakan. Waktu yang tepat untuk permasalahan. Membantu untuk memastikan bahwa asertor memahami orang lain atau orang yang diajak berinteraksi. Untuk menghindari distraksi, sangatlah penting untuk menjelaskan tentang apa yang ingin dilakukan. Manfaat komunikasi asertif. Komunikasi asertif sangat penting dalam berbagai konteks komunikasi dan memiliki beberapa manfaatnya, di antaranya dapat membantu menghargai diri sendiri, mengekspresikan perasaan secara langsung, memperbaiki hubungan dengan orang lain, memberikan penghargaan kepada orang lain, memberikan kritik secara konstruktif dan profesional, membuat permintaan, mengatur keterbatasan yang dimiliki. Demikian ulasan singkat mengenai komunikasi asertif. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan mengenal keterampilan berkomunikasi, khususnya komunikasi asertif, dan menerapkan dalam berbagai konteks komunikasi. Terima kasih. Salam sukses.